Kan secara politis, secara hukum belum pernah dibuktikan saya bersalah. Yang bersalah bahkan pansusnya DPR. Tapi sesudah itu apa upaya yang Anda lakukan? Nggak ada. Sebab penakut bangsa ini. Kenapa Anda bilang penakut? Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Di tanah Jombang yang tenang, di antara suara azan subuh dan lantunan ayat suci dari pesantren Tebu Ireng, lahirlah seorang anak yang kelak dikenal sebagai suara nurani bangsa. Namanya Abdurrahman Wahid, atau seperti rakyat memanggilnya dengan penuh kasih, Gus Dur. Ia bukan hanya ulama, bukan hanya intelektual, dan bukan hanya presiden. Ia adalah simbol dari akal yang bebas, hati yang luas, dan iman yang tidak membatasi cinta pada sesama manusia. Gus Dur adalah cermin yang memantulkan wajah Indonesia dengan segala keberagamannya. Abdurrahman Wahid lahir pada 7 September 1940 di Jombang, Jawa Timur. Sebuah wilayah yang dikenal sebagai jantungnya dunia pesantren di Indonesia. Ia lahir di tengah keluarga yang syarat dengan nilai perjuangan dan keilmuan. Kakeknya, Kiai Haji Hashim Asy'ari, adalah pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Nusantara. Ayahnya, Kiai Haji Wahid Hasyim, adalah Menteri Agama pertama Republik Indonesia, sosok ulama pembaharu yang menjembatani agama dan kebangsaan. Dari garis darah inilah, Gus Dur mewarisi dua hal yang kelak menjadi fondasi hidupnya: kecintaan pada ilmu dan tanggung jawab pada bangsa. Sejak kecil, Gus Dur tumbuh dalam suasana rumah yang penuh dengan diskusi dan perdebatan. Bukan sekadar tentang hukum Islam, tetapi juga tentang politik, budaya, dan masa depan Indonesia yang baru merdeka. Ia sering duduk diam di sudut ruangan menyimak percakapan para ulama dan tokoh nasional yang datang berkunjung ke rumah ayahnya. Dari situ, pikirannya ditempa untuk melihat dunia dengan sudut pandang yang lebih luas daripada usianya. Ia belajar membaca Al-Quran di pesantren Tebu Ireng. Namun di waktu senggang, ia justru mencari buku-buku yang jarang disentuh oleh anak seusianya. Karya sastra, sejarah dunia, hingga pemikiran politik barat ia baca dengan antusias. Ketika teman-temannya berlarian di halaman pesantren, Gus Dur tenggelam dalam lembar-lembar buku yang membawanya ke dunia yang lebih luas dari Jombang. Ia seolah sudah ditakdirkan menjadi jembatan antara tradisi pesantren dan peradaban modern. Didikan keluarganya keras, tapi bukan dalam arti kekakuan. Ibunya, Siti Solihah, menanamkan nilai kasih dan kesederhanaan. Ayahnya mendidiknya dengan disiplin dan tanggung jawab, namun membiarkan rasa ingin tahunya tumbuh bebas. Di rumah itu, ilmu bukan sekadar hafalan, melainkan alat untuk memahami hidup dan memperbaiki manusia. Ketika remaja, Gus Dur mulai menunjukkan keistimewaan. Ia mampu berbicara dengan lancar, kritis, dan kadang mengundang tawa karena kepandaiannya mematahkan argumen dengan cara yang cerdas. Di usia muda, ia sudah menjadi pembelajar yang tak kenal lelah. Membaca bukan untuk sekedar tahu, tetapi untuk memahami dunia dan manusia di dalamnya. Masa kecil Gus Dur adalah masa penempaan. Ia menyaksikan bagaimana bangsanya masih mencari bentuk, bagaimana perdebatan antara agama dan politik belum menemukan keseimbangan. Semua pengalaman itu ia serap, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Ia belajar bahwa iman dan kebangsaan tidak perlu dipertentangkan, bahwa seorang santri bisa mencintai Indonesia tanpa kehilangan jati dirinya sebagai Muslim. Di pesantren, Gus Dur bukan hanya murid yang tekun, tapi juga sosok yang berpikir melampaui zamannya. Ia sering mempertanyakan hal-hal yang dianggap tabu untuk dipertanyakan. Ia tidak menolak tradisi, tapi ingin memahaminya dari akar terdalam. Dari sinilah lahir pandangan hidup yang kelak membedakan dirinya dari banyak ulama lain, bahwa agama harus menjadi sumber pencerahan, bukan belenggu. Pada usia muda, Gus Dur sudah menunjukkan tanda-tanda seorang pemimpin.
Berani berpikir berbeda, tetapi tetap menghormati perbedaan. Dari jalan tanah pesantren di Jombang inilah, seorang anak dengan jubah sederhana mulai melangkah menuju perjalanan panjang. Perjalanan yang kelak akan membawanya menjadi guru bangsa. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Jombang dan Yogyakarta, Gus Dur muda melanjutkan perjalanan intelektualnya ke luar negeri. Ia bukan hanya ingin memperdalam ilmu agama, tetapi juga ingin memahami peradaban dunia yang melingkupinya. Tahun 1963, ia berangkat ke Mesir menempuh studi di Universitas Al-Azhar, lembaga pendidikan Islam tertua dan paling bergengsi di dunia. Namun di Al-Azhar, Gus Dur tidak menemukan apa yang ia cari sepenuhnya. Sistem pendidikan di sana terlalu kaku baginya, lebih menekankan hafalan dibanding pemikiran kritis. Ia sering merasa gerisah. Ia ingin menggali makna, bukan sekedar mengulang doktrin. Di luar jam kuliah, Gus Dur lebih banyak menghabiskan waktu di perpustakaan dan kedai kopi di sekedar Kairo, membaca karya-karya filsuf barat, novelis Rusia, hingga sejarah Islam klasik. Kehidupan di Mesir memberinya pelajaran berharga bahwa dunia Islam tidak tunggal. Ia menaksikan pertentangan antara kelompok konservatif dan reformis, antara nasionalisme Arab dan politik agama. Di tengah semua itu, Gus Dur belajar melihat Islam sebagai mozaik yang luas, bukan satu warna, tapi kumpulan warna yang saling melengkapi. Beberapa tahun kemudian, Gus Dur pindah ke Universitas Baghdad. Disinilah semangat intelektualnya benar-benar menemukan ruang tumbuh. Baghdad pada masa itu adalah kota yang hidup oleh gagasan. Ia menghadiri diskusi-diskusi di kampus, membaca buku-buku filsafat modern, dan bergaul dengan mahasiswa dari berbagai negara. Bagi Gus Dur, pendidikan di Baghdad bukan sekedar proses akademik, tetapi perjalanan spiritual dan intelektual yang membentuk cara berpikirnya. Ia menyadari bahwa kebenaran tidak bisa dimonopoli oleh satu kelompok, satu budaya, atau satu tafsir. Kebenaran adalah hasil pencarian yang terus-menerus, yang lahir dari keberanian untuk bertanya. Selama di Irak, Gus Dur juga semakin mendalami dunia seni dan sastra. Ia menikmati musik klasik Arab, film Perancis, dan karya sastra dunia. Dari situ, ia melihat bahwa keindahan dan kebijaksanaan seringkali muncul dari keberagaman, bukan dari keseragaman. Ia mulai percaya bahwa Islam harus hadir dengan wajah yang ramah terhadap budaya dan terbuka terhadap perubahan zaman. Ketika banyak mahasiswa Indonesia di luar negeri sibuk dengan urusan politik diaspora, Gus Dur lebih sibuk berdialog dengan siapa saja, dari ulama sampai mahasiswa ateis. Ia tidak takut berdebat, tapi juga tidak pernah kehilangan humor. Kecerdasannya membuat orang segan, tapi tawanya membuat mereka nyaman. Di usia muda, Gus Dur telah menjadi pribadi yang matang secara pemikiran. Ia membawa pulang bukan hanya ijazah dan pengetahuan, tetapi juga cara pandang baru, bahwa iman tidak boleh mengurung nalar, dan bahwa perbedaan adalah ruang untuk saling belajar, bukan saling menghakimi. Perjalanan ke Mesir dan Baghdad mengubah Gus Dur menjadi manusia yang berpikir lintas batas, seorang santri yang melihat dunia dengan mata seorang filsuf. Dari pengalaman itulah gagasan besar yang kelak ia suarakan lahir, tentang Islam yang inklusif, tentang kemanusiaan yang universal, dan tentang pentingnya kebebasan berpikir dalam menegakkan iman. Sekembalinya dari Timur Tengah pada akhir tahun 1960-an, Gus Dur datang ke tanah air yang sedang berubah cepat. Indonesia baru saja melewati masa pergolakan politik, dari revolusi menuju kekuasaan yang semakin terkonsentrasi di tangan satu rezim. Suara kritis dibungkam, dan kebebasan berpikir dianggap ancaman. Dalam situasi itu, Gus Dur memilih jalannya sendiri, bukan di politik, bukan di panggung kekuasaan, tetapi di medan pemikiran. Ia menjadi penulis, jurnalis, sekaligus pengamat sosial yang suaranya berbeda dari kebanyakan orang. Ia tidak menggunakan bahasa kemarahan,
melainkan bahasa nalar dan humor. Tulisan-tulisannya tersebar di berbagai media, dari harian Kompas, Tempo, hingga majalah keislaman seperti Prisma dan Ulumul Quran. Dalam setiap tulisannya, ia mengangkat isu-isu yang jarang disentuh oleh tokoh agama pada masa itu. Demokrasi, keadilan sosial, hak minoritas, dan peran Islam dalam masyarakat modern. Di bawah bayang-bayang rezim otoriter, Gus Dur menulis seperti seseorang yang menyalakan lilin di ruangan gelap. Ia tahu bahwa kata-katanya bisa dianggap berbahaya, tapi ia juga tahu bahwa diam berarti ikut melanggengkan ketakutan. Tulisan-tulisannya tidak hanya tajam, tetapi juga jujur. Ia tidak menentang pemerintah dengan teriakan, melainkan dengan akal sehat yang tak bisa dibungkam. Gaya menulisnya khas, ringan tapi syarat makna, lucu tapi menggigit. Ia bisa mengubah kritik menjadi lelucon dan membuat kebenaran terdengar seperti cerita yang menyenangkan. Di balik kelucuannya, tersimpan kepedihan seorang pemikir yang melihat bangsanya terjebak antara kekuasaan dan kemiskinan intelektual. Bagi Gus Dur, menulis bukan sekedar cara untuk berbicara, tapi cara untuk mendidik bangsa. Ia percaya bahwa perubahan sejati hanya bisa lahir dari masyarakat yang berani berpikir. Maka ia menulis untuk semua lapisan, dari santri di pesantren hingga mahasiswa di kota, dari petani di desa hingga birokrat di kantor pemerintahan. Dalam setiap kalimatnya, Gus Dur menegaskan satu hal, bahwa agama seharusnya memerdekakan manusia, bukan menakut-nakuti mereka. Bahwa demokrasi bukan ancaman bagi iman, melainkan bukti bahwa manusia diberi akal untuk memilih kebaikan. Gus Dur perlahan menjadi suara alternatif di tengah kesunyian intelektual bangsa. Ia tidak memiliki pangkat militer, tidak punya partai, tapi memiliki sesuatu yang jauh lebih berpengaruh, pikiran yang merdeka. Dari balik meja tulisnya di rumah sederhana di Ciganjur, lahirlah gagasan-gagasan yang kelak mengguncangkan pola pikir umat Islam Indonesia. Ia menulis bukan untuk mencari pengikut, melainkan untuk mengingatkan bahwa bangsa ini bisa kuat hanya jika berani jujur pada dirinya sendiri. Pada masa ketika banyak orang takut berbicara, Gus Dur menjadikan pena sebagai senjatanya. Ia tidak menentang dengan amarah, tetapi dengan kearifan. Ia mengkritik tanpa menghina, mentertawakan tanpa merendahkan. Dan dengan cara itulah, ia mulai menanam benih perlawanan intelektual. Perlawanan terhadap kebodohan, kemunafikan, dan kekuasaan yang membungkam. Tahun 1984 menjadi tonggak penting dalam perjalanan Gus Dur. Tahun ketika ia resmi memimpin Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia dan salah satu yang paling berpengaruh di dunia. Pemilihan itu bukan sekedar kemenangan personal, melainkan awal dari perubahan besar dalam arah gerak umat Islam tradisional di Indonesia. Di tangan Gus Dur, NU tidak lagi sekedar lembaga keagamaan yang sibuk dengan urusan politik. Ia mengembalikannya ke Khittah 1926, yakni kembali ke semangat awal para pendirinya, membangun masyarakat, memperkuat pendidikan, dan menegakkan moralitas sosial tanpa menjadi alat kekuasaan. Langkah itu berani. Di tengah suasana politik Orde Baru yang menuntut semua organisasi tunduk pada satu arah politik, Gus Dur justru memilih menjauh dari politik praktis. Ia ingin NU menjadi kekuatan moral, bukan kendaraan politik. Dalam pandangannya, ketika agama masuk terlalu dalam kerana kekuasaan, maka nilai-nilai sucinya bisa tergerus oleh kepentingan duniawi. Gus Dur mengubah cara pandang umat terhadap Islam. Ia menegaskan bahwa Islam bukan ancaman, melainkan rahmat bagi semua. Bahwa iman tidak diukur dari seberapa keras seseorang menolak perbedaan, tetapi dari seberapa besar ia mampu menghargai sesama. Di bawah kepemimpinannya, NU menjadi ruang terbuka bagi dialog antara Islam dan nasionalisme, antara tradisi dan modernitas, antara pesantren dan kampus. Ia sering berkata,
Islam datang untuk memuliakan manusia, bukan menghakimi mereka. Prinsip itu ia buktikan dalam setiap kebijakan dan sikapnya. Ia membuka pintu bagi pertemuan lintas iman, berdiri bersama pemuka agama lain, dan berbicara lantang tentang pentingnya toleransi. Namun di balik wibawanya sebagai pemimpin, Gus Dur tetap sosok yang sederhana. Ia tidak berjarak dengan rakyat kecil. Ia bisa bercanda di warung kopi, menonton sepak bola, atau mendengar keluh kesah petani dengan sabar. Baginya, pemimpin sejati bukan yang duduk di atas podium, tetapi yang hadir di tengah kehidupan rakyatnya. Ketika berbicara di forum internasional, Gus Dur tampil sebagai intelektual Islam yang mempesona, tajam, jenaka, dan terbuka terhadap gagasan apapun. Tetapi ketika kembali ke pesantren, ia kembali menjadi kiai yang rendah hati, mengajar santri dan memimpin doa seperti biasa. Di masa kepemimpinannya, NU menjadi rumah besar bagi perbedaan. Tidak semua sepakat dengannya, namun hampir semua mengakui satu hal. Gus Dur membawa NU keluar dari sekat-sekat lama dan memperkenalkan wajah Islam Indonesia yang damai, inklusif, dan beradab. Ia menjadikan NU bukan sekedar organisasi, tetapi gerakan pemikiran. Sebuah gerakan yang menolak fanatisme, menolak kebodohan, dan menolak kekerasan atas nama agama. Dalam sejarah panjang Islam di Indonesia, kepemimpinan Gus Dur di NU akan selalu dikenang sebagai masa ketika akal sehat dan kasih sayang berjalan seiring di bawah panji keislaman. Menjelang akhir 1990-an, Indonesia berdiri di tepi perubahan besar. Rezim Orde Baru yang telah berkuasa lebih dari 3 dekade mulai retak. Krisis ekonomi menghantam, suara rakyat bergema di jalan-jalan, dan harapan akan demokrasi baru tumbuh dari bawah. Di tengah gejolak itu, nama Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur muncul sebagai salah satu simbol moral reformasi. Ia tidak berteriak di jalan, tidak memimpin demonstrasi, namun gagasan-gagasannya tentang kebebasan dan keadilan telah lama menjadi bahan bakar bagi perubahan. Gus Dur adalah tokoh yang berdiri di antara dunia pesantren dan dunia politik, menjembatani dua alam yang selama ini sering terpisah. Ketika banyak pihak melihat kekuasaan sebagai tujuan, Gus Dur melihatnya sebagai tanggung jawab moral. Ia percaya bahwa demokrasi tidak akan berarti jika tidak dibangun di atas kejujuran, kemanusiaan, dan kesetaraan. Karena itulah, di tengah masa transisi yang penuh ketidakpastian, Gus Dur tampil menyelukan perubahan tanpa kekerasan, menolak balas dendam, menolak kekacauan. Lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB pada tahun 1998 menjadi wujud nyata dari cita-citanya. Melalui partai ini, Gus Dur berusaha membawa nilai-nilai Islam yang damai dan terbuka ke ruang politik nasional. PKB bukan partai ulama semata, melainkan wadah bagi mereka yang percaya bahwa agama dan demokrasi bisa berjalan berdampingan. Setahun kemudian, pada 1999, sejarah mencatat sebuah peristiwa yang tak pernah dibayangkan banyak orang. Seorang kiai dari pesantren yang berjalan tertatih karena gangguan penglihatan dan kesehatan, naik ke podium parlemen dan dilantik sebagai Presiden keempat Republik Indonesia. Gus Dur tidak datang dari kalangan militer, bukan pula dari partai besar. Ia datang dari jalan sunyi para pemikir, dari pesantren yang melahirkan kesederhanaan dan kebijaksanaan. Terpilihnya Gus Dur menjadi presiden bukan hanya kemenangan politik, tetapi juga kemenangan moral bangsa ini. Bahwa kekuasaan tertinggi bisa diraih bukan dengan kekuatan senjata, melainkan dengan kekuatan gagasan. Saat itu, rakyat Indonesia sedang haus akan pemimpin yang jujur dan berani. Dan di tengah transisi yang rapuh, sosok Gus Dur membawa harapan baru. Bahwa negara ini bisa dibangun di atas dialog, bukan dogma. Di atas cinta tanah air, bukan ketakutan terhadap perbedaan. Ia pernah berkata, "Yang penting Indonesia selamat dulu. Setelah itu,
baru kita bicara soal siapa yang berkuasa. Kalimat sederhana itu mencerminkan seluruh semangat kepemimpinannya, mengutamakan bangsa di atas ambisi pribadi. Naiknya Gus Dur ke tampuk kekuasaan menjadi simbol pergeseran zaman, dari rezim otoriter menuju demokrasi yang lebih terbuka, dari politik yang menakutkan menjadi politik yang manusiawi. Untuk pertama kalinya seorang intelektual pesantren memimpin republik ini, membawa nilai-nilai moral, keadilan dan kemanusiaan ke dalam istana yang selama ini dingin oleh kekuasaan. Dan sejak hari itu, sejarah Indonesia tak lagi sama. Menjadi presiden tidak mengubah Abdurrahman Wahid. Ia tetap Gus Dur yang dikenal rakyat, sederhana, apa adanya, dan berbicara dengan hati, bukan dengan kalkulasi politik. Di tengah protokol istana yang kaku, ia membawa suasana baru, kehangatan, kejujuran, dan tawa yang tidak dibuat-buat. Sebagai Presiden keempat Republik Indonesia, Gus Dur memimpin di masa yang paling rumit. Ekonomi baru bangkit dari krisis, politik belum stabil, dan bangsa masih mencari jati dirinya setelah runtuhnya rezim otoriter. Namun, di tengah ketidakpastian itu, Gus Dur memilih jalan yang berbeda. Ia memimpin dengan nilai, bukan dengan takut. Langkah-langkahnya berani. Ia mencabut larangan terhadap kebebasan pers, membuka kembali ruang bagi kritik dan suara rakyat. Ia menghapus diskriminasi terhadap kelompok Tionghoa, memulihkan hak mereka untuk merayakan Imlek secara terbuka. Sebuah keputusan simbolik, tapi berdampak besar bagi wajah toleransi Indonesia. Ia juga memperjuangkan hak-hak minoritas agama, suku, dan daerah terpencil. Dalam pandangannya, Indonesia hanya bisa besar jika semua warganya merasa setara. Gus Dur percaya bahwa keberagaman bukan masalah, melainkan kekuatan. Ia sering mengundang tokoh lintas agama ke istana, menggelar dialog antara Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sesuatu yang sebelumnya nyaris tak terpikirkan di panggung politik nasional. Baginya, memimpin Indonesia berarti menjaga harmoni di tengah perbedaan, bukan memaksakan keseragaman. Namun, cara kepemimpinannya membuat banyak orang tidak nyaman. Ia tidak terikat pada aturan birokrasi yang kaku, sering mengambil keputusan spontan, dan menolak tunduk pada tekanan politik. Di mata sebagian elit, gaya itu dianggap tidak konvensional, bahkan berbahaya. Tapi, bagi rakyat kecil, itulah tanda kejujuran seorang pemimpin yang tidak berpura-pura. Intrik politik mulai menumpuk. Lawan-lawan yang dulu mendukungnya kini berbalik arah. Dalam situasi politik yang belum matang, Gus Dur sering berdiri sendirian. Setiap langkahnya dipelintir, setiap kata-katanya dipelototi. Dan pada akhirnya, pada Juli 2001, tekanan itu mencapai puncak. Melalui sidang MPR, Gus Dur dilengsarkan dari jabatan presiden. Namun, sejarah mencatat ia tidak marah, tidak membalas, dan tidak menghasut. Ketika banyak orang mengira ia akan menggugat, Gus Dur justru tersenyum dan berkata, "Kekuasaan itu seperti sandal jepit. Kalau hilang, ya beli lagi. Yang penting kaki kita masih bisa berjalan." Kalimat itu bukan sekedar lelucon, melainkan cermin dari kedalaman jiwanya. Ia mengajarkan bahwa kekuasaan hanyalah alat, bukan tujuan. Bahwa kehormatan sejati bukan diukur dari jabatan, tetapi dari ketulusan menjaga nurani ketika jabatan itu hilang. Setelah lengser, Gus Dur kembali ke kehidupan rakyat. Ia berkeliling ke pesantren, berdialog dengan masyarakat, berbicara di forum-forum internasional, dan terus memperjuangkan keadilan sosial. Ia kehilangan kekuasaan, tapi tidak kehilangan wibawa. Ia turun dari istana,
tapi tetap berdiri di hati rakyat. Bagi banyak orang, Gus Dur bukan sekedar presiden. Ia adalah guru bangsa yang mengajarkan bahwa politik tanpa kemanusiaan hanyalah permainan dan kekuasaan tanpa kasih hanyalah kesia-siaan. Setelah tidak lagi menjadi presiden, Gus Dur tidak berhenti mengabdi. Ia meninggalkan kursi kekuasaan, tetapi tidak pernah meninggalkan rakyatnya. Dalam tubuh yang lemah, namun semangat yang tak pernah padam, ia berkeliling ke berbagai penjuru negeri, ke pesantren di pelosok, ke kampus yang penuh idealisme muda, ke desa-desa tempat petani berjuang mempertahankan hidup, hingga ke pertemuan masyarakat adat yang menjaga kearifan leluhur mereka. Di setiap tempat itu, Gus Dur hadir bukan sebagai mantan presiden, tetapi sebagai sahabat. Ia mendengarkan, bukan sekedar berbicara. Ia memberi semangat, bukan perintah. Ia mengingatkan bangsa ini bahwa membangun Indonesia tidak bisa hanya dengan pembangunan fisik, tetapi juga dengan pembangunan nurani. Ia menjadi simbol toleransi di tengah dunia yang semakin bising oleh perbedaan. Dalam setiap ucapannya, Gus Dur menegaskan, Indonesia tidak boleh berdiri di atas kebencian, tetapi di atas pengertian dan kasih sayang. Ia menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama, menolak fanatisme yang membutakan, dan menolak politik yang memecah belah manusia. Bagi Gus Dur, mencintai Indonesia berarti mencintai semua yang ada di dalamnya, baik yang seiman maupun yang berbeda keyakinan. Ia melihat bangsa ini bukan sebagai deretan suku dan agama, tetapi sebagai satu keluarga besar yang harus belajar hidup bersama meski tidak selalu sependapat. Dan di tengah keseriusan perjuangannya, Gus Dur tetap tertawa. Ia menertawakan dirinya sendiri, menertawakan politik, dan bahkan menertawakan kekuasaan. Bagi Gus Dur, humor bukan sekedar hiburan. Humor adalah bentuk kebijaksanaan. Ia tahu, tawa adalah cara paling damai untuk menghadapi kehidupan yang sering tidak adil. Dengan tawa, ia menertawakan kesombongan manusia. Dan dengan tawa pula, ia menenangkan luka bangsa. Kemanapun ia pergi, Gus Dur membawa pesan yang sama, bahwa manusia harus diperlakukan sebagai manusia, bahwa iman tanpa kemanusiaan hanyalah kesombongan, dan bahwa bangsa ini hanya akan besar jika berani memaafkan, bukan membenci. Gus Dur mungkin telah pergi, tapi suaranya masih bergema di setiap hati yang mencintai kedamaian. Ia meninggalkan warisan yang tak bisa dihapus oleh waktu, bahwa menjadi Indonesia berarti menjadi manusia yang terbuka, berani tertawa, dan selalu berbuat baik. Gus Dur wafat pada 30 Desember 2009. Tapi meski jasadnya tiada, gagasannya terus hidup. Ia meninggalkan warisan yang tak ternilai. Keberanian berpikir bebas, penghargaan terhadap perbedaan, dan keyakinan bahwa kemanusiaan lebih tinggi dari sekedar identitas. Dalam setiap tawa rakyat, dalam setiap perdebatan tentang kebebasan, dalam setiap doa lintas iman, nama Gus Dur selalu hadir. Ia bukan hanya presiden, ia bukan hanya ulama, ia adalah guru bangsa yang mengajarkan kita untuk menjadi manusia sebelum menjadi apapun yang lain. Gus Dur mengajarkan bahwa politik tanpa kemanusiaan adalah kekosongan, bahwa agama tanpa kasih adalah kekerasan, dan bahwa bangsa tanpa tawa hanyalah kerumunan yang kehilangan jiwa. Dalam ketulusan, dalam keberanian, dan dalam kejenakaannya, Gus Dur telah menulis bab paling indah dalam sejarah Indonesia.